Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi untuk membicarakan tentang materi Ramadan. Dan kemarin kita sudah membahas tentang materi sunnah dan wajib. Sekarang kita akan memberikan materi puasa haram. Jadi Allah itu adil, Allah memberikan puasa wajib dan puasa sunnah, pasti juga akan ada puasa haram. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman ya, langsung untuk mempersingkat waktu. Jadi puasa haram itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu puasa saat kita sedang merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu nggak boleh tuh teman-teman. Jadi itu yang diharamkan. Jadi ketika sedang Idul Fitri atau sedang Idul Adha, kita nggak boleh itu untuk melakukan puasa. Karena kan kalau misalkan Idul Fitri nih, kita udah sebulan full penuh puasa, masa di hari kemenangan kita ikutan puasa? Masa kita puasa juga gitu? Itu nggak boleh. Ininya yang nggak boleh Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Adha. Yang kedua yaitu puasa di hari-hari tasyrik. Jadi tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah itu nggak boleh. Jadi itu tanggal-tanggal uh, setelah Idul Adha. Nah, setelah Idul Adha itu dalam 3 hari itu nggak boleh untuk melanjutkan puasa. Kan Idul Adha itu hari kemenangan juga, ya kan? Hari pengorbanan. Nah, sedangkan setelah itu kita nggak boleh tuh puasa tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu nggak boleh puasa. Oke, selanjutnya itu puasanya bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Nah, ini khusus untuk perempuan. Jadi kalau misalkan kita sebagai wanita sedang haid, itu nggak boleh kita melakukan puasa. Karena apa? Karena istilahnya kita itu sedang kotor gitu. Jadinya kita nggak boleh berpuasa. Dan yang selanjutnya nifas. Nah, nifas juga itu nggak boleh. Karena apa? Karena setelah nifas itu kan setelah melahirkan. Jadi ketika kita setelah melahirkan nanti, kalau misalkan udah dewasa dan udah mau punya anak, nah itu nggak boleh kita berpuasa. Kenapa? Kita masih mengeluarkan darah-darah kotor tersebut. Nah itu nggak boleh. Terus selanjutnya yaitu puasa di hari Jumat. Nah, ini nggak boleh juga puasa di hari Jumat, kecuali kalau misalkan teman-teman ada puasa yang akan dijalani yaitu kayak puasa Ramadan, bulan Ramadan itu di hari Jumat itu wajib gitu. Karena kan sebulan full itu harus 30 hari full itu harus berpuasa gitu. Kecuali kalau misalkan perempuan ada halangan ataupun yang umat muslim ada halangan lain boleh tidak berpuasa tetapi nanti akan digantikan. Dan yang jadi berpuasanya ketika bulan Ramadan, terusnya ketika yang tadi sudah Buluki sebutkan yaitu membayar hutang puasa ketika bulan Ramadan itu juga diperbolehkan untuk berpuasa di hari Jumat. Dan selanjutnya yaitu puasa di hari Sabtu. Nah, ini juga nggak boleh nih teman-teman. Karena apa? Karena hari Sabtu itu yaitu harinya orang Yahudi, ibadahnya orang Yahudi atau segala aktivitas keagamaan Yahudi. Itu kita tidak boleh berpuasa di hari itu. Kecuali, ini kecualinya sama kayak di hari Jumat, yaitu kalau misalkan itu di hari bulan Ramadan ataupun kita membayar puasa, ya. Jadi membayar puasa ketika bulan Ramadan tidak berpuasa, jadi itu diperbolehkan. Dan kalau misalkan seperti puasa sunnah Daud itu juga diperbolehkan. Kalau misalkan pas di hari Jumat kita kenanya di hari Jumat, nah itu diperbolehkan. Misalkan, tapi kalau misalkan nggak ada niatan apapun, nggak ada niatan apapun itu nggak usah berpuasa karena itu diharamkan. Selanjutnya yaitu hari hari Syak. Nah, di sini juga merupakan hari Syak itu tanggal 30 Syakban, itu di mana mendekati hari-hari bulan Ramadan. Jadinya itu hari-hari yang diragukan. Ketika ada hari yang diragukan, misalkan itu kan kita nggak tahu tuh ngeliat hilalnya kapan gitu kan. Kali aja pas kita mau puasa, totonya ada hilal nih, karena kan emang udah mendekati bulan Ramadan. Nah itu lebih baik emang tidak dijalankan untuk puasa itu. Bukan lebih baik, emang diharamkan untuk tidak dijalankan puasa itu, karena itu adalah hari-hari yang meragukan gitu. Terus puasa sepanjang masa, jadinya kita umat Islam
jangan mentang-mentang wah aku nih orang muslim sejati jadi aku harus menjalankan puasa tapi puasanya tuh setahun full nggak berhenti gitu, misalkan dari awal bulan, awal tanggal bulan pertama Islam tuh sampai full sampai hari hari bergantinya tahun gitu kan, puasa full itu nggak boleh, itu Allah juga mengharamkannya seperti itu karena itu sama aja teman-teman menyiksa diri, itu tidak diperbolehkan gitu. Yaitu yang terakhir itu puasa sunnah ini untuk yang perempuan juga gitu. Jadi perempuan masya Allah banyak banget peraturannya karena Allah sayang sekali dengan wanita. Karena kan Allah aja memerintahkan sayangilah ibumu, ibumu, ibumu baru ayahmu. Itu karena Allah memuliakan wanita gitu. Jadinya untuk puasa sunnah yang selanjutnya puasa sunat tanpa izin suami. Nah ini boleh taruh di akhir karena memang ini akan teman-teman rasakan, teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman sudah dewasa nanti dan sudah menikah. Jadi kalau misalkan puasa sunnah, teman-teman jika berpuasa sunnah, pingin puasa sunnah, tetapi suami tidak mengizinkan, itu itu wajib sekali seorang istri harus menuruti perintah suami. Karena apa? Mungkin itu kebaikan untuk istrinya sendiri gitu. Jadinya kalau misalkan udah terlanjur puasa, terus suami baru tahu kalau teman-teman berpuasa, nah itu wajib dibatalkan seperti itu. Dan ada beberapa puasa yang juga ini bukan dilarang sih, tapi dianjurkan lebih baik tidak. Kayak misalkan ketika orang sedang sakit dan sakitnya itu memerlukan minum obat setiap hari tidak bisa berhenti gitu, jadinya harus mau nggak mau emang tidak menjalankan puasa gitu, puasa wajib, puasa sunnah gitu. Nah itu juga dianjurkan tidak usah berpuasa, jadinya nanti bayar puasanya dengan cara membayar kodo dengan cara yang lain gitu, yaitu salah satunya membayarkan makan memberikan makanan kepada fakir miskin seperti itu. Oke, itu saja dari Buluki. Semoga teman-teman dapat memahami ini dan dapat dapat pelajaran dari ini, dan Buluki juga insya Allah mendapatkan pelajaran dari materi Ramadan ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.